Puji Tuhan, Shalom buat kita saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini, kita boleh ada, kita boleh kuat semua anak Tuhan, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Julia Mobing, saya Prodi PAK, dan saya adalah mahasiswi di Sekolah Tinggi Teologi Pantai Kosta Sumut Aceh. Langsung saja teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 18. Saya akan membacakannya kepada kita untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepada Aku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini saya mengangkat tema yaitu pengampunan yang membebaskan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kadang kita penuh dengan pertanyaan, kenapa harus mengampuni? Banyak orang bingung dengan pengampunan, banyak orang tidak mengerti dengan pengampunan. Di mana banyak orang menganggap pengampunan itu adalah hal yang sangat terberat. Di mana banyak orang menganggap bahwa pengampunan itu adalah saat kita memberikan suatu hal yang berharga kepada orang lain. Sehingga saat kita memberikan hal yang berharga kepada orang lain, itu adalah sangat berat, teman-teman. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita mau belajar kenapa kita harus mengampuni. Mengapa kita harus mengampuni? Mengapakah harus mengampuni dalam setiap kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, mengapa kita harus mengampuni? Yang pertama adalah agar dapat menerima pengampunan. Di dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 itu dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mengapa kita harus mengampuni? Supaya kita mendapat pengampunan. Kadang kita bingung, untuk apa saya mengampuni? Dia sudah berbuat jahat kepada saya, dia sudah menyakiti saya, dia sudah mengecewakan saya. Kadang di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, di dalam benak kita, kita lebih terfokus untuk membalas hal yang orang lain lakukan kepada kita. Kita tidak memikirkan bagaimana cara kita mengampuni orang lain. Ya, memang berat mengampuni, sangat berat. Hal yang terberat dalam kehidupan kita yaitu mengampuni. Kenapa? Karena saat kita telah disakiti, kita telah dikecewakan, dengan mudah kita mengampuni? Tidak. Hal yang pertama yang kita pikirkan yaitu membalas dendam. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita pada hari ini, sama-sama kita belajar firman pada hari ini, supaya Tuhan mengampuni kita, terlebih dahulu kita mengampuni orang lain, amin. Dan yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mengapa harus mengampuni? Karena Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Itu tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Saya akan membacakan kepada kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mengapa harus mengampuni? Karena Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Teladan kita, Yesus Kristus, Dia yang telah mengampuni kita. Jangan pernah kita berharap kita diampuni orang, tetapi kita susah untuk mengampuni orang lain. Dan hal yang ketiga, teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, mengapa harus mengampuni? Yaitu karena itu adalah firman Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, banyak ayat-ayat Alkitab yang akan menguatkan kita tentang pengampunan. Banyak ayat-ayat Alkitab yang mengajarkan kita agar kita terlebih dahulu mengampuni. Jangan mengharapkan pengampunan dari orang lain, tapi kita sendiri tidak bisa mengampuni orang lain. Jadi saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mengampuni bukanlah hal yang rugi, tapi mengampuni itu banyak hal yang kita dapatkan dari hal pengampunan. Dan yang kedua, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana cara mengampuni? Hal yang pertama, mengapa mengampuni? Dan yang kedua, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengampuni. Yang pertama yaitu mengasihi musuh. Dapat kita baca dalam
Matius 5 ayat 44. Saya akan membacakan kepada kita. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Cara yang pertama, cara mengampuni adalah mengasihi musuh. Jika kita pikirkan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, jika kita bayangkan, mengampuni bukanlah hal yang mudah. Kadang sesama kita saja sangat sulit mengampuni, apalagi mengasihi musuh. Di dalam benak kita hanya berpikir, saat orang lain menyakiti kita, saat orang lain mengecewakan kita, hal yang paling utama kita pikirkan itu adalah, saya akan membalas kamu. Jangankan saudara-saudara yang terkasih, saya juga sering berpikir seperti itu. Saat orang mengecewakan saya, saat orang membuat saya sakit hati, saat orang membuat saya merasa tidak nyaman, hal yang saya pikirkan itu pertama tidak bagaimana, ya Tuhan tolong saya mengampuni. Tidak saudara-saudara, bukan hal itu yang pertama saya pikirkan. Tapi saya berpikir, lihat saja kamu ya, saya akan membalas kamu. Lihat saja, tunggu pembalasan saya. Itu yang ada di benak saya saudara-saudara. Tapi saat saya belajar kebenaran firman Tuhan ini, di dalam kehidupan kita ini, kita harus mampu mengampuni. Kita harus bisa mengampuni. Terutama yaitu mengasihi musuh. Kadang tanpa kita pikirkan, saat melihat muka musuh kita saja, kita kadang sudah melihat mukanya saja tidak suka teman-teman. Bagaimana mengasihi dia? Tapi teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan, mari sama-sama kita belajar mengasihi. Dan yang kedua saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, bagaimana cara mengampuni? Yaitu yang kedua, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu bisa kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, cara yang kedua mengampuni adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saat menyampaikan sesuatu, itu adalah hal gampang. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, sangat gampang mengucapkannya saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Tapi saat faktanya, saat melakukannya, itu sangat sulit saudara-saudara. Bahkan sangat-sangat pergumulan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu sangat pergumulan. Bayangkan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ada orang lain menyakiti kita, ada orang lain yang membuat kita menderita, ada orang lain yang membuat kita tidak nyaman. Tapi kita disuruh firman Tuhan, diajarkan firman Tuhan, tidak membalas perbuatan mereka, tidak membalas kejahatan yang mereka lakukan dengan kejahatan, tapi sebaliknya, membalas kejahatan yang mereka lakukan dengan kebaikan. Sangat-sangat hal yang tidak mudah saudara-saudara. Tapi firman Tuhan selalu menegaskan kepada kita, selalu mengingatkan kepada kita, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Tapi saat kita memiliki komitmen dalam diri kita, saat kita memiliki komitmen, saya mampu, saya bisa, dan saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita pasti mampu, kita pasti bisa. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita tahu bagaimana cara mengampuni, setelah kita tahu mengapa kita mengampuni, untuk apa kita mengampuni, yang ketiga adalah apa manfaat mengampuni. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa aku mengampuni? Sakit yang kurasakan, untuk apa aku mengampuni orang lain? Untuk apa aku mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada saya? Bagaimana cara mengampuni? Kita telah belajar. Tapi yang paling penting adalah apa manfaat mengampuni. Manfaat mengampuni yang pertama adalah mengatasi perasaan marah, mengatasi perasaan kecewa. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, saat kita merasa marah, saat kita merasa kecewa, saat kita merasa disakiti, pasti setiap orang-orang yang di sekeliling kita, kita marah kepada mereka. Padahal yang salah di situ adalah diri kita sendiri. Mungkin orang yang menyakiti kita itu, dia gak peduli lagi dengan kita. Orang yang membuat kita kecewa, dia gak memikirkan hal yang dia lakukan kepada kita. Tapi saat kita memikirkan kesalahan yang dia perbuat,
saat dia mengecewakan kita, kita semakin hari semakin down, saudara-saudara. Kita semakin hari semakin menderita, karena saat kita nggak mampu mengampuni, hidup kita itu semakin terasa kecewa, hidup kita itu semakin down. Kita nggak bisa berkembang saat kita tidak mampu mengampuni orang lain. Itu adalah manfaat saat kita mau mengampuni saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Ya, pada saat kita dikecewakan, pada saat kita disakiti, kita pasti marah. Itu pasti dialami setiap orang. Kita marah, kita benci dengan dia, kita tidak suka dengan dia. Tapi mari belajar, ampuni dia. Jangan mau memperoleh pengampunan, tapi tidak mau mengampuni orang lain. Banyak firman Tuhan, terlebih dahulu kamu mengampuni, maka aku akan mengampuni engkau. Bagaimana kita mau, Tuhan mau mengampuni kita, bahkan kita tidak mau mengampuni orang lain. Mari sama-sama belajar, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan. Sulit, ya sangat sulit. Bagi saya sangat sulit, bagi saudara sangat sulit. Tapi tiada yang mustahil jika kita mau, jika kita ingin, jika kita berusaha. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan, mengampuni bukanlah hal yang merugikan. Mengampuni bukanlah hal yang membuat kita menjadi rugi. Tapi banyak manfaat yang kita dapatkan saat kita mampu mengampuni. Saat kita mampu mengampuni, kita bisa mengatasi perasaan marah kita. Kita bisa mengatasi rasa kecewa kita, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Itu adalah hal yang pertama. Hal yang kedua, manfaat mengampuni adalah dapat menyembuhkan luka rohani dan membawa kedamaian, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita belajar mengampuni. Saat kita dikecewakan, tapi saat kita melepaskan pengampunan, kita akan merasa damai. Kita akan merasa hidup kita yang luka, kita akan pulih kembali, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini kita belajar sama-sama mengampuni. Karena saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saat kita mampu mengampuni, hidup kita akan berkembang. Saat kita ingin hidup kita berkembang, saat kita ingin hidup kita mengalami perubahan, mari sama-sama kita mengampuni, sama-sama kita belajar mengampuni. Jangan mau down karena masalah-masalah yang ada dalam hidup kita, karena kita tidak mampu mengampuni. Tetap belajar mengampuni, saudara-saudara belajar mengampuni, saya juga belajar mengampuni. Maka pada hari ini firman Tuhan mengajarkan kita sama-sama mengampuni. Mungkin bukan hal yang mudah mengampuni, tapi saat kita minta pertolongan pada Tuhan, saat kita minta hikmat daripada Tuhan, kita pasti mampu mengampuni. Kita pasti bisa mengampuni saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Mungkin ini saja kebenaran firman pada hari ini. Saya berharap saudara-saudara, mari kita sama-sama mengampuni. Saudara-saudara bisa belajar mengampuni. Terlebih-lebih saya bisa mengampuni. Kita sama-sama mengampuni pada hari ini. Terima kasih saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.